Selamat pagi anak-anakku, salam jumpa untuk kita semua. Baiklah, kita akan masuk pada materi administrasi keuangan yang sudah tentunya kalian akan melanjutkan sistem pembelajaran secara online. Tapi di sini yang akan kami sampaikan kepada anak-anakku bahwa administrasi keuangan pada dasarnya dia akan menuju pada pengajuan uang tunai. Adik-adikku atau anak-anakku, administrasi keuangan ini kaitannya adalah dengan uang kas. Yang perlu kita ketahui bahwa kas atau uang ini adalah merupakan salah satu unsur modal yang harus kita lakukan dalam perusahaan atau dalam satu organisasi, yang juga bisa juga dalam dunia pendidikan yang harus kita laksanakan. Kas atau uang atau disebut adalah petty cash di sini, yang bertujuan adalah bentuk rekening koran, deposito, dan tabungan jangka pendek. Kemudian dalam pengajuan uang tunai atau administrasi keuangan ini ada beberapa karakteristik pembayaran, yaitu yang pertama yang harus kita ketahui bersama anak-anakku, yaitu adanya batasan dalam jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang kedua atau yang berikutnya adalah penggunaan ditujukan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat harta atau rutin yang dilakukan dalam perusahaan. Yang berikut atau yang ketiga disimpan secara khusus seperti pada kotak kecil atau petty cash atau cash box atau pada sebuah envelope. Anak-anakku, perlu juga diketahui bahwa dalam administrasi keuangan ini ada dalam bentuk dokumen-dokumen pengajuan uang tunai. Dalam bentuk dokumen-dokumen uang tunai di sini adalah bersifat kas kecil atau petty cash. Pertama adalah formulir pengajuan uang tunai, dan yang kedua formulir penerimaan uang tunai, dan yang ketiga formulir pengeluaran uang tunai. Nah, anak-anakku, kalau kita bisa melihat bahwa formulir pengajuan uang tunai di sini manfaatnya atau kegunaannya yaitu dilakukan dalam bentuk kas kecil yang sudah habis atau saldonya yang sudah limit, ya, yang sudah limit. Sedangkan kalau kita mau mengambil contohnya daripada form atau formulir yang kedua, yaitu menyangkut bukti penerimaan kas kecil. Ini dilakukan anak-anakku yaitu di dalam bentuk satu perusahaan. Uang tunai ini penerimaannya disetujui dan disepakati kita bersama, yaitu antara pihak yang satu dengan pihak yang kedua, antara kita atau antara perusahaan. Kemudian ada beberapa juga contoh yang mungkin nanti sebentar akan disampaikan, ya.
bukti-bukti penerimaan dan bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian formulir atau form yang ketiga anak-anakku yaitu bukti pengeluaran uang tunai ini digunakan terjadinya pengeluaran uang tunai atas permintaan pengajuan sejumlah uang tunai dari unit kerja tertentu. Anak-anakku, di sini juga ada form di sini menyangkut bukti pengeluaran kas kecil yang sudah mungkin nanti kalian akan diketahui bersama. Kemudian penerimaan ini dilakukan dalam bentuk pertama dibayarkan kepada unit kerja mana uang tunai ini dibayarkan. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya nomor voucher atau nomor urut atau tanggal kode transaksi dan juga dalam bentuk Romawi atau bentuk Romawi atau tanggal atau contoh bentuk tahunan ya. Kemudian yang berikut juga di sini adalah tanggal-tanggal transaksi. Kemudian yang berikut anak-anakku ada juga bentuk keterangan, penggunaan uang tunai, jumlah uang tunai yang kita terima, kemudian juga disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian mengesahkan jumlah uang tunai yang dibayarkan. Kemudian juga berikut diserahkan dan ditandatangani oleh petugas administrasi keuangan yang mengeluarkan sejumlah uang yang telah disetujui. Kemudian yang berikutnya adalah diterimanya dan ditandatangani oleh unit kerja sebagai pengajuan uang tunai. Anak-anakku, di sini kalian harus memperhatikan apa yang saya telah sampaikan oleh Mem Ol, yang telah disampaikan bahwa administrasi keuangan ini tadi dan disampaikan ada kaitannya dengan pengajuan uang tunai. Nah, atau petty cash. Jadi pada prinsipnya administrasi keuangan ini dicatat dan dikelola oleh perusahaan atau oleh instansi yang bersangkutan. Dan yang berbicara menyangkut uang tunai ini yang pasti bersifat cuman kecil, yaitu menyangkut kas, ya, menyangkut kas. Jadi cara menyimpan, menabung, dan juga bisa menerima dan juga bisa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat kecil ketika kita sebagai tenaga-tenaga administrasi yang ada di salah satu kantor atau mungkin salah satu perbankan. Kalau misalnya kalian sebentar akan bekerja, ya, seperti itu. Mungkin demikian dulu penyampaian Mem Ol. Nanti mungkin kalau ada perkembangannya selanjutnya nanti akan kita jumpa lagi di lain kesempatan sesuai dengan jam yang telah ditetapkan untuk administrasi keuangan. Mungkin demikian anak-anakku. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi. Selamat pagi. Anak-anakku, setelah selesai menjelaskan tentang administrasi keuangan, di sini ada tugas anak-anakku yang kalian akan buat, yaitu ada beberapa formulir pengajuan uang tunai ya dalam administrasi keuangan di sini. Yang pertama ada bukti penerimaan kas kecil, dan yang kedua adalah bukti pengeluaran kas kecil,
Kemudian yang berikutnya adalah bukti pengajuan dana kas kecil. 3 form atau 3 formulir ini anak-anakku silakan kalian mengisi, karena yang pasti kalian kalian bisa mengisi, tapi kalau kalian ada kendala nanti kalian akan bertanya kepada saya dan kita akan bersama-sama untuk bisa mempelajarinya. Dan yang jelas tugas ini anak-anakku silakan dibuat dan kita akan bersama-sama untuk bisa mempelajari bersama pada kesempatan yang berikutnya. Dan ini tugas adalah tugas di rumah, ya anak-anakku. Mungkin cuma demikian penyampaian kami. Terima kasih. Jangan nakal-nakal di sana. Tetap silakan semangat anak-anakku. Memang harus semangat walaupun kita ada corona atau pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan juga. Kita harus juga menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi.